Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ustaz akan membahas tentang prakarya di kelas 9. Oke, langsung saja. Yang kita bahas pertama adalah kerajinan bahan keras di bagian kedua. Apa yang akan kita bahas? Yang pertama ada proses produksi kerajinan bahan keras. Yang kedua ada kemasan produk kerajinan bahan keras. Selanjutnya tujuan pembelajaran kita adalah yang satu, menjelaskan proses produksi kerajinan bahan keras alam. Dan kedua, menjelaskan proses produksi kerajinan bahan keras buatan. Dan ketiga, menjelaskan tujuan kemasan produk kerajinan bahan keras. Beragam benda kerajinan dari bahan keras alam dan buatan dapat diciptakan dan dibuat berdasarkan bentuk dan bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan bisa berupa kayu, bambu, rotan, kaleng, kaca, dan sebagainya. Dan teknik yang digunakan juga bervariasi. Di antaranya bisa berupa teknik pahat atau ukir, cukil, anyam, potong, sambung, lukis, batik, dan sebagainya. Proses produksi kerajinan keras alam. Yang pertama, kerajinan kayu. Bahan produksi yang harus kita kumpulkan, yang pertama pastinya adalah kayu, dan kedua ada lem dan cat kayu. Ini beragam alat produksi yang kita gunakan untuk kerajinan kayu. Ada gergaji, pahat, palu, cukil, amplas, kuas, mesin puput, dan mesin potong. Selanjutnya proses produksi kerajinan kayu. Yang pertama, kita membuat cetak huruf yang akan dibuat di atas kayu. Yang pertama kita gambar dulu di atas kayunya sesuai dengan motif dan pola. Kemudian kayu yang dicetak dipotong dengan gergaji scroll atau sejenis gergaji kawat. Selanjutnya sudah dipotong, kemudian potongan huruf diberi warna dengan cat kayu, glossy atau daub. Selanjutnya susunlah huruf membentuk pajangan papan nama sesuai keinginan, berlubang dan gantungan tali. Kemudian selesai, bisa untuk dipajang. Selanjutnya contoh produk kerajinan kayu. Ada bingkai ukir, pas bubut dan ukir. Kemudian ada miniatur rumah adat. Selanjutnya ada miniatur kendaraan. Ini beberapa contoh kerajinan berbahan dasar kayu. Bisa dilihat. Selanjutnya, kerajinan kayu, ragam hias dalam produk kerajinan kayu. Yang pertama berasal dari Toraja atau Sulawesi Selatan. Ragam hias Toraja, Sulawesi Selatan masing-masing memiliki nama dan makna simbolis. Jika diartikan, nilai-nilai budaya dalam kehidupan warga Toraja yang harus mematuhi larangan, adat, dan mencintai alam tempat tinggal. Kemudian ada Jepara yang berasal dari Jawa Tengah. Ragam hias Jepara berasal dari Jawa Tengah. Arah gerak garis ukiran pasti mencerminkan adanya keteraturan, kepastian yang sejalan dengan landasan pola berpikir yang tumbuh di dalam masyarakat yang mentaati ajaran-ajaran agama. Kemudian ada dari Padang atau Sumatera Barat. Keterangannya, ungkapan pepatah Minangkabau, alam tak kambang jadi guru, bahwa alam memiliki dalam yang dengan segala bentuk sifat serta segala yang terjadi di dalamnya merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai pedoman, ajaran atau guru. Kemudian ada Papua, ragam hias yang berasal dari Papua. Bagi penduduk asli suku Asmat, seni ukir kayu lebih merupakan sebuah perwujudan dari cara mereka dalam melakukan ritual untuk mengenang arwah para leluhurnya, selalu berjuang dalam kehidupan yang akan membawa ke alam kematian. Kemudian ada kerajinan bambu. Bahan-bahan produksi yang harus kita kumpulkan pertama adalah bambu, pewarna polimer atau pengkilap bahan untuk bambu,
Selanjutnya ada lem kayu dan paku. Dan kemudian ada alat produksi seperti parang, palu, pisau laut, gergaji, kemudian ada tang, pahat, pengukur, kuas, dan terakhir ada bor. Selanjutnya proses produksi. Kita ambil contoh untuk bambu. Pilihlah bambu dan buat iratan bambu. Iratan bambu sepanjang 0,3 cm sampai dengan 1,5 cm dianyam, anyamannya dan menyilam. Kemudian selipkan bambu sayat yang sudah diberi warna sebagian tengah segi 6 dan saling silam. Kemudian potong kopiah persegi panjang disambungkan satu sama lainnya. Buat potongan oval untuk tutup. Sambung dengan lem, beri hiasan pinggir, kemudian kopiah dapat dipadukan dengan berbagai warna. Di dalamnya bisa dimasukkan kopiah hitam dari kain agar lebih nyaman. Ini contoh untuk membuat kopiah berbahan dasar dari bambu. Dan cara prosesnya dengan dianyam. Oke, kemudian ini beberapa contoh hasil kerajinan yang berasal dari bambu, seperti sendal, alat rumah tangga, kap lampu, dan terakhir ada tempat tidur. Kemudian selanjutnya ada kerajinan rotan. Bahan-bahan produksi yang harus kita kumpulkan. Pertama ada rotan batang, rotan kupasan, rotan isi atau pitrit, kemudian minyak tanah, belerang, paku, dan politur. Dan alat produksi yang harus kita kumpulkan yaitu ada bor meja, gunting rotan, palu, papan penekuk, amplas, gergaji, dan kuas. Oke, proses produksi untuk kerajinan rotan. Contoh pada proses produksi anyaman rotan yaitu yang pertama kita membuat rangka, kedua penganyaman, ketiga pengecetan, dan terakhir proses finishing. Ini beberapa contoh produk kerajinan dari bahan dasar rotan. Ada miniatur becak rotan, aneka tas dari rotan, dan aneka alat rumah tangga yang berbahan dasar rotan. Kemudian kita akan membahas proses produksi kerajinan bahan keras buatan. Yang pertama ada kerajinan kaca. Bahan produksi yang harus kita kumpulkan yang pertama adalah kaca, pengencer cat atau thinner, yang biasa kita sebut dengan thinner, kemudian cat. Selanjutnya alat-alat produksi yang harus kita kumpulkan seperti pena lukis kaca, cutter, meja, kertas rancangan atau kertas gambar, kemudian kuas, dan terakhir ada kain lap. Proses produksi. Kemudian kita akan bahas proses produksi. Yang pertama, membuat gambar sebagai pola, kemudian menebalkan gambar dengan spidol. Selanjutnya, gambar ditaruh di bawah kaca dan ditebalkan dengan pena. Kemudian memberi warna pada pola dengan cat, menutup seluruh permukaan kaca dengan cat, dan terakhir lukisan kaca selesai dan dapat digunakan. Oh ya, gambar sedikit buram nanti bisa dilihat di buku cetaknya masing-masing ya untuk kelas 9. Kalau semisalkan gambar yang Ustaz tampilkan tidak terlalu jelas, agak sedikit kabur, bisa dilihat langsung di buku paketnya. Oke, kita lanjut. Produk kerajinan kaca yang dihasilkan contohnya ada gambar lukisan gajah yang di atas kaca yang bernama gajah di atas awan. Kemudian ada pemandangan sunrise atau pemandangan sore yang berbahan dasar sama kaca. Kemudian lukisan pada botol. Dan terakhir ada lukisan di kaca jendela. Kemudian ada kerajinan logam. Bahan produksi yang harus kita kumpulkan yaitu ada kaleng lembaran, dan sama seperti kaca tadi adalah cat, dan kemudian ada lem power. Oke, lanjut. Alat produksi yang harus kita kumpulkan selanjutnya ada gunting kaleng, cetakan, dan kuas.
Selanjutnya proses produksi. Kaleng lembaran digunting sesuai pola, kemudian kaleng dibentuk kotak dengan bantuan besi atau kayu dan dipukul-pukul. Dan kemudian kaleng disusun dengan dipatri membentuk kotak. Kemudian ini adalah contoh hasil kerajinan yang berasal dari logam, seperti bros dari logam untuk jilbab biasanya, dan kemudian ada hiasan gajah, dan antara ada teko dan cangkir yang berasal dari logam. Oke. Kemasan produk kerajinan bahan keras. Setiap bentuk barang, benda yang membungkus suatu benda di dalamnya dapat disebut dengan kemasan, sejauh hal tersebut memang bermanfaat untuk melindungi isinya. Untuk menampilkan kesan dan pandangan terhadap suatu isi produk, maka packing biasanya dibentuk atau didesain sedemikian rupa, sehingga pesan yang akan disampaikan akan dapat ditangkap oleh pemakai produk dengan baik. Oke, kemasan merupakan wadah sebuah produk kerajinan yang bermanfaat untuk melindungi produk, memudahkan penggunaan produk, memperindah penampilan produk, dan meningkatkan nilai jual sebuah produk. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita untuk prakarya di kelas 9. Selanjutnya nanti Ustadz akan mengirimkan LKPD-nya untuk dikerjakan nanti di rumah ya. Ustadz ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.